Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Widya Triwulandari dengan rekan saya Santika Pratiwi. Kami dari kelompok 12 di sini kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi tulis surat menyurat. Secara umum, surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama pribadi sendiri ataupun karena kedinasan. Surat menyurat adalah kegiatan penanganan surat masuk dan keluar yang meliputi penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat keluar. Selanjutnya ada jenis-jenis surat. Secara umum, jenis-jenis surat dibagikan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada surat resmi, surat pribadi, surat dinas, surat niaga, dan juga surat lamaran kerja. Yang pertama itu ada surat resmi. Surat resmi ini digunakan untuk keperluan formal ataupun resmi. Penulisannya dapat berasal dari pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tersebut. Tujuan dari surat resmi ini untuk berkomunikasi secara formal. Next ada surat pribadi. Jenis surat yang perlu kalian ketahui yaitu jenis surat pribadi. Surat pribadi sendiri merupakan surat yang berisi masalah pribadi yang ditunjukkan kepada keluarga, teman, atau kenalan lainnya. Oleh sebabnya, surat pribadi juga sering disebut sebagai surat perseorangan. Surat pribadi sendiri bisa mencakup masalah kekeluargaan atau masalah perseorangan dalam sebuah instansi. Ada surat dinas. Surat dinas ini merupakan jenis surat yang berisi masalah kedinasan atau administrasi pemerintah. Surat ini hanya dibuat oleh instansi pemerintah dan dikirimkan kepada semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut. Jenis surat yang keempat yaitu surat niaga. Surat ini merupakan surat yang berisi masalah perniagaan atau perdagangan. Jenis surat ini dibuat oleh suatu badan yang menyelenggarakan usaha niaga seperti perindustrian, koperasi, hingga perusahaan negara yang ditujukan kepada semua pihak. Adapun yang termasuk surat niaga yaitu seperti surat pesanan, surat pembayaran, penagihan, penawaran, dan promosi penjualan. Surat yang kelima yaitu surat lamaran kerja. Surat ini dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Selanjutnya bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat terdiri dari pertama, kepala surat atau kop surat, kedua, tempat dan tanggal surat, ketiga, nomor surat, keempat, lampiran, kelima, perihal atau hal, keenam, alamat tujuan, ketujuh, salam pembuka, kedelapan, isi surat, kesembilan, salam penutup, kesepuluh, nama, jabatan, dan tanda tangan, dan yang ke-11 adalah tembusan. Fungsi setiap bagian surat. Yang pertama itu ada kepala surat atau bisa disebut dengan kop surat. Kepala surat ini berada pada bagian paling atas surat. Fungsi dari kepala surat ini memuat informasi tentang nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Fungsi kop surat juga penting untuk media promosi dari lembaga atau organisasi pengirimnya. Next ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal juga berfungsi untuk dapat memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Tempat surat sendiri juga kadang tidak dicantumkan kembali jika sudah ditulis di alamat instansi pada bagian kop surat, meski juga kadang dicantumkan kembali. Sementara tanggal surat ditulis sesuai waktu surat selesai dikirim. Cara penulisan tempat dan tanggal surat di Indonesia dimulai dari kabupaten atau kota, kemudian diikuti oleh tanggal, lalu bulan dan tahun. 3. Nomor surat. Penggunaan nomor surat pada umumnya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsi nomor surat yaitu untuk dapat memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat serta mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan sebuah lembaga. 4. Lampiran. Surat yang melampirkan sesuatu misalnya proposal, kwitansi, akte notarial,
sekretaris, dan sebagainya. Dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Lampiran berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. 5. Hal atau perihal. Fungsi bagian hal atau perihal dalam surat yaitu dapat memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Keenam, alamat tujuan. Terdapat dua alamat tujuan yang ditulis, yaitu alamat luar yang ditulis di sampul surat serta alamat dalam yang ditulis di bagian dalam kertas surat. Berikut fungsi alamat surat. Pertama, alamat petunjuk langsung bagi penerima surat. Kedua, petunjuk arsip dalam menyimpan surat. Ketiga, mempermudah petugas pos. Keempat, sebagai alamat luar jika menggunakan sampul berjendela. Next ada salam pembuka. Fungsi dari salam pembuka dalam surat ini berfungsi untuk pembukaan, yaitu untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun. Salam pembuka berisi tentang sapaan-sapaan pada umumnya. Penulisan salam pembuka harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang kedelapan ada isi surat. Bagian isi surat adalah bagian inti yang memuat tentang apa saja yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Fungsi isi surat adalah menyatakan maksud dari tujuan yang ada di dalam surat tersebut. Next ada salam penutup. Bagian salam penutup ini berada pada bagian akhir surat. Fungsinya sebagai ucapan salam akhir dan untuk menambah kesantunan etika dalam berkirim pesan. Meski tidak harus ada penulisan dalam diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang ke-10 ada nama, jabatan, dan tanda tangan. Pada bagian bawah surat harus terdapat nama pengirim beserta dengan tanda tangannya. Fungsinya sebagai penanggung jawab surat dan sebagai petunjuk bahwa surat tersebut resmi dan siap untuk dikirim karena sudah ditandatangani oleh mengetahui siapa pembuka surat tersebut. Terakhir yaitu tembusan. Tembusan berfungsi untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa surat tersebut dikirimkan juga kepada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut. Pihak-pihak yang diberi tembusan ditulis urut berdasarkan jabatan, yaitu dari yang memiliki jabatan tertinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.